Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzamil, NIM 2019-2307. Di sini saya sebagai pemateri kedua kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak perseorangan terhadap pemilihan bentuk tabungan. Pada kenyataannya, seorang dapat memilih berbagai jenis tabungan yang akan dilakukannya. Ada tabungan yang berisiko rendah, ada yang tidak sama sekali, dan ada juga pemilihan bentuk tabungan itu yang resikonya sangat tinggi. Contoh tabungan yang memiliki resiko tinggi itu saham. Tabungan dalam bentuk saham mempunyai unsur pertaruhan karena nilai saham mengikuti mekanisme pasar. Suatu saat nilainya dapat naik tinggi sekali, yaitu apabila permintaan suatu jenis saham mengikuti relatif dibandingkan penawarannya. Akan tetapi suatu saat nilainya mungkin menjadi rendah apabila penawarannya jauh lebih besar dibanding permintaan akan saham tersebut. Seseorang yang mempunyai uang tunai dapat memilih bentuk tabungan yang dikehendakinya. Apabila seluruhnya akan ditabung dalam bentuk uang tunai yang tidak mempunyai risiko, atau seluruhnya dalam bentuk tabungan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, akan tetapi juga mempunyai hasil yang besar pula. Lanjut, pengaruh pajak perseorangan terhadap penawaran tenaga kerja. Pajak perseorangan adalah pajak yang dikenakan pada seorang tanpa mengingat jumlah pendapatannya, tabungan, atau pengeluarannya. Pajak ini dapat dikenakan dalam jumlah yang sama pada semua orang atau dapat dikenakan pada segolongan orang tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Pajak perseorangan yang berupa pungutan yang jumlahnya telah ditentukan menyebabkan pendapatan yang diterima harus digunakan sebagian untuk membayar pajak dalam jumlah yang sama, dan besarnya tidak tergantung lamanya ia bekerja. Bahkan, orang tersebut harus tetap membayar pajak perseorangan walaupun ia tidak bekerja sama sekali. Orang-orang harus membayar pajak perseorangan menyebabkan ia bekerja lebih lama dari sebelum ada pajak. Hal tersebut tidak selalu demikian, sebab pajak juga menyebabkan bekerja lebih sedikit atau tidak mengubah jam kerjanya sama sekali. Lanjut, pajak penghasilan. Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak yang menimbulkan distorsi. Walaupun secara umum, pajak penghasilan yang diterapkan secara menyeluruh menimbulkan distorsi yang paling kecil. Walaupun demikian, ditinjau dari segi keadilan, maka pajak penghasilan merupakan pajak yang baik karena pajak ini struktur pajaknya dapat dibuat menjadi progresif. Pajak penghasilan dikatakan mempunyai tarif yang progresif apabila persentase pajak semakin besar dengan semakin tingginya tingkat pendapatan. Yang terakhir yaitu pemberian. Pemberian yang diterima seorang dapat dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Pemberian uang dalam jumlah yang kecil tetapi dengan frekuensi yang sering serta tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam menghitung besarnya pendapatan. Akan tetapi, pemberian dalam bentuk barang menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perhitungan dan penilaiannya. Menurut definisi Henry Simon, nilai makanan dan minuman yang dimakan dalam suatu penjamuan makanan adalah suatu kenduri termasuk sebagai pendapatan. Akan tetapi, memasukkan hal-hal tersebut di atas sebagai unsur pendapatan akan menimbulkan kesulitan dalam menemukan nilainya. Di Indonesia, pemberian dalam bentuk barang tidak dimasukkan sebagai unsur pendapatan oleh karena kesulitan administrasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.